Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jingga Puspadewi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan analisis mengenai validasi sumber yang membahas tentang krisis keuangan Asia. Analisis dilakukan dengan menilai 4 aspek utama, yaitu akurasi, relevansi, keandalan, dan aktualitas. Selain itu, kita juga membandingkan informasi dari sumber utama dengan berita terpercaya dan jurnal ilmiah untuk memastikan kebenaran fenomena yang akan disampaikan. Tujuan dari presentasi ini adalah memastikan bahwa sumber yang digunakan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, yang pertama adalah penilaian sumber berdasarkan 4 kriteria. Yang pertama, akurasi. Sumber ini dapat dipercaya karena menggunakan data histori makroekonomi yang spesifik dan umum dipublishkan oleh lembaga resmi. Artikel tersebut menyertakan angka-angka PDB dan inflasi Indonesia pada periode 1996 hingga 1998, serta menyebut detail paket buy lot IMF sebesar 43 miliar US dollar yang memang tercatat dalam laporan IMF dan Arsip Ekonomi Internasional. Sumber data yang digunakan mengacu pada laporan IMF, Bank Dunia, dan statistik pemerintah, sehingga tingkat ketepatannya tinggi. Karena data yang dikutip merupakan data ekonomi makro resmi dan bersifat terbuka untuk publik. Nah, untuk yang kedua ada relevansi. Sumber diterbitkan oleh Indonesia Investments, sebuah platform analisis ekonomi dan investasi yang fokus membahas kondisi ekonomi Indonesia. Hal ini membuat sumber sangat relevan untuk topik krisis ekonomi. Penyajian data berasal dari Indonesia Investments yang dikelola oleh tim riset profesional dan bekerja sama dengan Van Deskar Investments BV, sebuah lembaga penelitian ekonomi yang berbasis di Belanda. Untuk yang ketiga ada keandalan. Sumber diterbitkan oleh CV Indonesia Investment, sebuah badan resmi yang menyediakan laporan, artikel analisis, dan publikasi ekonomi. Data dikumpulkan melalui pengolahan data historis dari IMF, Bank Dunia, dan BPS. Jika terjadi kesalahan data, prosedur pengecekan ulang dilakukan dengan membandingkan angka dari sumber resmi, melihat konsisten data dari antar tahun, dan memperbarui angka jika ditemukan revisi pada laporan nasional maupun internasional. Keandalan sumbernya tinggi karena memiliki mekanisme pemeriksaan data serta merujuk pada sumber ekonomi internasional. Yang keempat ada aktualitas. Data diperbarui secara rutin. Indonesia Investments biasa merilis laporan ekonomi sekitar tanggal 6 setiap bulan, sehingga pembaruan data terjadi secara bulanan. Artikel terkait krisis yang mereka rilis juga biasanya disesuaikan dengan data terbaru saat pembaruan ekonomi nasional dirilis. Jangka waktu perbaruannya setiap bulan, mengikuti update ekonomi makro setiap inflasi dan nilai tukar. Untuk yang kelima ada kesimpulan validasi sumber. Dari keempat kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber dari Indonesia Investments memiliki tingkat validasi yang tinggi. Informasi diterbitkan oleh lembaga resmi, didukung data historis dari sumber terpercaya seperti IMF dan BPS, serta diperbarui secara rutin dengan fokus pada riset dan analisis ekonomi. Konten yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan sebagai sumber ilmiah maupun jurnalistik. Apa sih fenomena yang diamati? Nah, fenomenanya ialah krisis keuangan Asia pada tahun 1997 hingga 1998 menyebabkan nilai rupiah anjlok drastis, sistem perbankan runtuh, dan banyak perusahaan gagal membayar hutang.
Dampak ini memicu ketidakstabilan ekonomi sekaligus perubahan politik besar yang ada di Indonesia. Nah, untuk yang bagian ini itu ada teknik verifikasi sumber. Yang pertama, verifikasi lewat berita terpercaya. Nah, aku punya 3 berita nih. Ada berita 1, yaitu judulnya Indonesia tidak baik-baik saja, menelistik krisis yang menggerogoti negeri. Temuannya di sini ada krisis ekonomi dan politik, masalah lingkungan ikut memburuk keadaannya, dan juga analisis penyebab dan dampak. Berita kedua itu adalah judulnya Pendeteksian Dini Krisis Ekonomi Indonesia, seberapa akurat? Nah, aku temui di sini ada model analisis yang mengidentifikasi krisis pada tahun 1998, 2008, dan COVID-19. Yang kedua, prediksi potensi krisis dalam 24 bulan ke depan jika tidak ada mitigasi. Dan yang berita ketiga, ada Bank Dunia ramal ada negara Asia berpotensi krisis pada tahun 2025. Aku temui di sini itu ada negara Asia beresiko krisis tahun 2025 dan menguatkan bahwa Asia memang rentan krisis seperti tahun 1997 hingga 1998. Nah, aku juga punya nih yang verifikasi lewat jurnal atau artikel ilmiah. Jurnal yang pertama ada identifikasi penyebab krisis moneter dan kebijakan Bank Sentral di Indonesia. Temuannya ada faktor pemicu, yaitu indeks harga saham, suku bunga, dan inflasi. Yang kedua, pembelajaran dari krisis 2008. Nah, untuk yang jurnal kedua, ini ada deteksi dini krisis nilai tukar Indonesia pada tahun 1995 hingga 2011. Temuannya di sini mengidentifikasi periode krisis termasuk pada tahun 1997 hingga 1998 dan juga memberikan rekomendasi kebijakan stabilitas nilai tukar. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.